Baik, para pemirsa Sadaqah Forum yang berbahagia, kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang kemenangan Yarmuk dan Islamisasi Timur Tengah yang akan disampaikan oleh sahabat saya. Bukan cuma sahabat, ini udah seperti saudara, Ustadz Ahmad Rafiqi MPDI. Ya, beliau ini juga salah satu direktur riset dan pengembangan di Sadaqah, serta juga beliau ini think tank bagi Sadaqah Talks Forum ya. Jadi Sadaqah Talks Forum ini banyak ide-ide dari beliau. Pendidikan terakhir beliau di program studi Al-Quran dan Wa'ulumuhu, kuliah dakwah Islamiyah di Tripoli, Libya. Ya, tidak berpanjang kata, kita sapa dulu Ustadz Rafiqi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Bang Afan. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat Ustadz ya. Sehat, alhamdulillah. Gimana Bang Afan? Sehat ya? Alhamdulillah. Biasa kita kalau ngobrol sambil ngopi, ini ngopinya jauh-jauhan. Baik Ustadz, biar nggak kelamaan, monggo Ustadz, langsung aja silakan kita membahas mengenai tema kita kemenangan Yarmuk dan Islamisasi Timur Tengah. Silakan. Ya. Terima kasih Bang Afan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ini sama Ustadz Wisnu. Ya, Ustadz Wisnu, luar biasa. Saya mendapatkan banyak sekali ilmu baru ya, pengetahuan baru berkaitan dengan detil-detil di penaklukan Yarmuk ini yang kita pilih ya Bang ya sebagai seri pertama dari seri ekspansi atau penaklukan Islam yang paling memberikan kontribusi terhadap perubahan dunia. Jazakumullah, saya ucapkan sebagai pengarah materi di STF ya kepada Jazakumullah khair Ustaz. Semoga nanti kita bisa lanjut lagi nih Ustaz. Subhanallah, luar biasa. Insyaallah. Jadi saya pengen beli bukunya nih habis ini nih langsung. Baik, terima kasih ya. Ini saya share materi melengkapi yang disampaikan oleh Ustaz Wisnu tadi, sudah membahas tentang bagaimanakah Romawi itu kemudian digeser ya oleh Islam. Lalu kemudian bagaimana ekspansi Islam itu pasca Yarmuk ini pembuka, jadi Yarmuk ini adalah pembuka ekspansi Islam yang sangat penting sekali. Nah, saya mencoba untuk mengelaborasi beberapa ya. Semoga ini dapat terlihat dengan jelas oleh seluruh peserta STF. Jadi jika hari ini kita sering mendengar kata Timur Tengah ya, dan kemudian terbayang persepsi pada kita seperti apa Timur Tengah. Nah, tentu saja awal dari persepsi kita itu pertama kali dibangun oleh kasus atau Perang Yarmuk ini ya. Perang Yarmuk inilah yang membentuk Timur Tengah hari ini, dan semua yang terjadi di sana termasuk yang hari ini kita lihat itu boleh dikatakan Perang Yarmuk ini sangat memberikan peranan penting ya dalam hal ini. Nah, ini alhamdulillah saya diberikan rezeki oleh Allah untuk pernah berkunjung ke Yarmuk. Jadi Yarmuk itu berada di titik pertemuan tiga negara ya, yaitu Yordania, Syria dan Palestina. Nah, di titik pertemuan tiga negara itulah hadir Yarmuk, sebuah wilayah yang sangat indah, dan kehilangan Yarmuk bagi Heraklius atau bagi Bizantium adalah sebuah kehilangan yang besar, karena kekalahan Yarmuk ini menghilangkan sebuah wilayah yang sangat historical, yang sangat bersejarah selama 7 abad lamanya. 7 abad lamanya wilayah Bizantium atau Imperium Bizantium menguasai apa yang disebut dalam sejarah dengan Syrian atau Syria Roman Empire, yaitu imperium bagian Roma Syria, yang ibu kotanya berada di Antioquia ya, atau Antakya, dan tempat yang sangat indah ya,
ini sebuah kesedihan yang sangat mendalam atas runtuhnya atau jatuhnya Syria ya, yang ditandai dengan kekalahan perang Yarmuk ini ke tangan kaum muslimin. Dan Rasulullah pun sepertinya sudah menyebut ya tentang kemenangan-kemenangan ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya. Rasulullah bersabda, "Baina ana naimun id ra'aitu amudal kitabi uhtumila min tahti ra'si fadanantu annahu madhubun bihi fa'atba'tuhu basari fa'umida bihi ila Syam. Ala wa innal imana hina taqaul fitanu bisyam." Rasulullah bersabda, ini sabda Rasulullah diucapkan ketika beliau berada di Madinah. Beliau berkata, sabda, ketika aku sedang tidur, aku melihat bahwa tiang agama, tiang kitab itu diambil dari bawah bantalku, dan aku melihat dia dibawa pergi, dan ketika mataku mengikuti kemana dia pergi, ternyata dia dibawa pergi ke Syam. Dan ketahuilah bahwa iman ketika terjadi fitnah itu akan berada di Syam. Jadi ketika terjadi fitnah yang sangat hebat di zaman para sahabat Khulafaur Rasyidin, ternyata datanglah nanti Muawiyah bin Abi Sufyan ya, menyelesaikan semua fitnah yang dihadapi oleh umat Islam. Umat Islam masuk kepada Amul Jamaah, dan itu ternyata berada di Syam. Dan bagaimanakah Muawiyah naik dan kemudian mendirikan dinasti Umayyah, itu diawali dari peperangan Yarmuk ini. Sangat penting sekali. Rasulullah dalam hadis yang lain juga menyampaikan satu legasi yang sangat penting ya. Beliau bersabda ya tentang Syam ya. Ya bena Hawalah idza ra'aital khilafata qad nazalat ardul muqaddasah faqad dalatil jalazil wal barabil wal umurul idham wa sa'adu yauma idin aqrabu minan nasi min yadi hadhihi min ra'sika. Dalam riwayat Abu Daud ya. Beliau mengatakan bahwa beliau sudah memprediksi atau meramalkan atau menyatakan akan terjadinya berdirinya kekhilafan Islamiyah di negeri Syam, di Ardul Muqaddasah. Ardul Muqaddasah itu adalah wilayah Syam. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itulah yang mungkin menjadi rahasia paling utama khususnya dalam akidah dan pemahaman kita kaum muslimin ya. Yang itu mungkin kita pahami juga sebagai rahasia kemenangan yang terjadi dalam peperangan Yarmuk ini. Tadi ya, dari berbagai macam persepsi atau analisa yang dibuat oleh Barat, orientalis dan seterusnya, atau ahli sejarah yang disampaikan oleh Ustaz Wisnu tadi, mungkin bagi kita jawabannya adalah ini adalah sesuatu yang sudah menjadi legacy, ya, warisan pusaka dari Rasulullah SAW. Baik, yang pertama, bagaimanakah perang Yarmuk kita sebut sebagai pengubah dunia? Yang pertama, kemenangan di dalam peperangan Yarmuk itu menciptakan kondisi kekalahan telak bagi Bizantium, dan bukan kekalahan biasa. Untuk selama-lamanya Bizantium itu terusir dari wilayah Syam dan sebagian atau jantung dari Timur Tengah. Hilang dia dari jantung Timur Tengah. Bukan untuk setahun dua tahun, tapi untuk selama-lamanya, dan sampai hari ini berbagai macam upaya untuk comeback, untuk kembali ya, dengan perang salib, dengan ekspedisi militer, tidak pernah berhasil untuk merebut kembali Syam atau wilayah Timur Tengah ke dalam genggaman Bizantium. Nah, kita tahu Bizantium ini berada di wilayah Syam, ini bukan masa yang sangat singkat ya, sudah 7 abad, sejak abad pertama Bizantium sudah menguasai wilayah Syria yang disebut dengan tadi itu ya, Syria Roman ya. Dan kita lihat di sini bagaimana perubahan peta dari tahun 550 wilayah Bizantium yang sangat luas ya, meliputi Romawi Timur yang sekarang menjadi Italia, Romawi Barat yaitu Yunani, Turki ya, Anatolia kalau dulu namanya Anatolia, kemudian wilayah Syam ya, Palestina, Yordania, Syria, Sinai, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, sampai ke sebagian dari wilayah Spanyol. Itu dulu adalah kekuasaan Imperium Romawi yang sangat besar, tetapi setelah kekalahan perang Yarmuk ya, itu kondisinya seperti ini ya. Sudah mengalami penyusutan yang sangat luar biasa. Dan apa yang terjadi kepada kerajaan Konstantinopel atau Bizantium Timur ini, Bizantium atau Romawi Timur ini tidak pernah berubah secara signifikan setelah kekalahan di dalam peperangan Yarmuk. Dan ini kita sebut sebagai penaklukan Islam terbesar
Disebabkan karena pertama itu tadi musuhnya, ya, counterpartnya ini adalah sebuah negara adidaya yang selama 7 abad berada di wilayah Syam dan tidak pernah terkalahkan oleh negara adidaya yang satunya, yaitu Persia Sasanid, ya, Persia Sasanid.